lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, hari ini kita mau bahas ini, guys. Apa? Mau bahas beberapa transgender yang dinyinyirin sama netizen, bahkan berujung dipolisikan karena melakukan kegiatan keagamaan. Ini transgender. Yang terbaru itu Bang, ada namanya Wanda Hara. Dia tuh stylist terkenal kan. Jadi netizen itu rame kemarin beredar video dia ini datang ke kajiannya Hanan Attaqi, Ustadz Hanan Attaqi. Dia hadir tuh bareng sama Nagita Slavina, sama Syahnas. Ya, circle artis gitu. Yang bikin sebenarnya itu nggak masalah ya kalau datang kajian, tapi yang bikin netizen itu rame adalah si Wanda Hara ini kan laki-laki. Tapi dia datang ke kajian itu pakai cadar dan masuk ke gerombolan wanita. Di saf perempuan. Di saf perempuan. Nah, karena heboh akhirnya si Wanda Hara ini sempat ibarat dicaci maki banyak orang lah Bang. Kayak Nikita Mirzani juga komentarin. Bukan ibarat dong itu. Oh iya, dia memang dicaci maki. Dicaci maki banyak orang. Sampai akhirnya dia minta maaf ke publik gitu. Nah, enggak selesai sampai situ Bang, ternyata dia ini sampai dilaporin ke polisi atas tuduhannya itu penistaan agama. Penistaan agama. Oleh seorang pengacara bernama Muhammad Rizky. Ya. Dia bilang dia tersinggung Bang, katanya. Kata Muhammad Rizky ini. Ya, dia sebagai muslim dia tersinggung. Dia ini kan laki-laki, Wanda Hara ini laki-laki, tapi malah pakai hijab gitu, pakai jilbab bercadar dan dia masuk ke saf wanita gitu. Nah, si Muhammad Rizky ini menggugat si Wanda ini dengan tuduhan apa? Dia dengan menimbulkan ketersinggungan. Penistaan agama. Oh, penistaan ke agama. Ke Barreskrim Polri. Iya. Oke. Jadi udah sampai ke polisi ya? Iya. Kalau menurut aku sih itu, kalau menurut Egra ya, itu berlebihan Bang. Karena menurut Egra itu tuh nggak ada penistaan, unsur-unsur penistaannya sama sekali gitu. Tapi yang kayak netizen tuh sampai nyeret-nyeret circle-nya si Wanda. Iya. Karena gini Bang, kayak netizen tuh kebanyakan komen, lah lu kan temennya kenapa nggak ditegur, dia kan mau dia berpenampilan perempuan pakai lipstik. Itu ditujukan ke siapa? Ke circle-nya. Si circle-nya yang tadi kan dia bareng sama Nagita Slavina tuh ini ya? Iya. Istrinya ya, Mbak Gigi kayak dibilang. Jadi mereka tuh udah tahu, Nagita dan kawan-kawan tuh udah tahu. Wanda ini kan cowok. Iya. Tapi kenapa didiemin aja gitu. Harusnya kan dia masuk ke saf pria, di saf laki-laki. Dan jangan pakai mempermasalahkan soal pakaian, kayak kan bisa pakai kemeja, pakai celana gitu. Sampai penyelenggara acaranya tuh bilang kalau mereka sebenarnya nggak tahu kan, karena kan pakai cadar ya. Kalau itu tuh laki-laki, sampai infonya Ustadz Hanan Attaqinya juga udah minta maaf, penyelenggaranya juga minta maaf. Akhirnya gue heran dikenal aja gitu. Iya ya. Kan segini. Tahu aja gitu ya. Ada kumisnya kali? Enggak. Akan ketutup sih Bang. Cuma matanya aja. Iya. Siapa lagi, Gra? Apakah hanya Kak Wanda? Sebenarnya ada lagi namanya, siapa namanya itu? Isa Zega. Isa Zega. Ini Bang selebgram tapi selebgram. Jadi dia itu umroh, terus dia pakaiannya itu pakai hijab, jilbab panjang gitu. Dia transgender juga gitu. Dan itu diviralin sama salah satu akun di Twitter. Dia bilang kalau ini lebih jahat karena ini jatuhnya kan umroh ke tanah suci gitu daripada si Wanda Hara tadi gitu. Akhirnya dipolisiin juga sama orang yang sama si Muhammad Rizky. Kayak bedanya beda sikap nih Bang. Kalau Wanda Hara ini kan kayak minta maaf apa gitu kan. Nah, kalau Isa Zega nantangin. Mana laporin aja, gak usah banyak bacot gitu kan. Maaf ya saya ketawa. Aduh mantap. Mungkin karena ngelihat kamu cara membaca itu dengan menyampaikannya dengan penuh heroisme. Oke. Jangan banyak bacot, dia ngomong begitu. Enggak, laporin aja sono gitu, nggak usah pada bacot kayak gitu-gitulah. Oke. Sebenarnya kalau yang soal Wanda Hara ya agak-agak sempat baca beberapa komentarnya, karena gini, ada satu komentar yang menurut Egra masuk akal sih. Kayak kan kalau di pengajian itu kan safnya berbeda ya antara laki-laki sama perempuan. Nah, di rombongan perempuan itu kan ya kalau misal ada satu cowok di situ kan ngerasa nggak nyaman. Kalau itu sebenarnya Egra setuju, tapi kalau misalkan sampai dipolisikan berlebihan mah. Iya. Yang nggak merasa nggak nyaman siapa yang nggak nyaman? Maksudnya orang-orang perempuan di sana kan biasanya kan orang kalau misalkan ikut kajian kayak
harus sesama gender kan. Kalau misalkan bukan, ibarat bukan muhrim. Kayak kasusnya ini juga sih Bang, bukan kasus ya, kayak yang terjadi pada Isa Zega juga. Karena aku melihat beberapa komentarnya, ada yang bilang, nih mungkin kan aku non muslim aja, jadi aku nggak tahu gitu. Ada yang bilang gini, kalau misalnya ada laki-laki, dia karena kan si Isa Zega nggak cuma umroh pakai cadar, dia juga sholat di saf perempuan gitu. Jadi ada yang komen gini, kalau tolong dong jangan kayak gini, kasihan yang perempuan lagi wudunya batal, dan juga katanya ibadah sholatnya jadi nggak sah. Katanya sampai sebegitu. Kenapa dia bilang ibadah sholatnya nggak sah? Karena itu kan sebenarnya saf ditujukan untuk perempuan gitu kan, jamaah perempuan, dan dia yang kodratnya laki-laki kok ada di sana gitu. Itu walaupun saya bukan ahli agama, ahli Gimana dalam tuh? artian orang yang sekolah tinggi agama, tapi itu jelas bohong. Oh iya. Ya nggak mungkin lah ya, perempuan-perempuan lain gara-gara ada seorang laki-laki sholat di tengah mereka, itu yang nggak sah jadi sholat si perempuan-perempuan itu. Mereka kan nggak punya tanggung jawab apa-apa terhadap kehadiran si pria itu di tengah-tengah mereka kan. Jadi nggak mungkin lah dianggap nggak sah. Nggak mungkin lah Tuhan mengatakan, oh karena ada cowok di antara kalian, sholat kalian kayak langsung ngejudge gitu ya. Langsung Tuhannya yang judgmental gitu. Sorry, bercanda ya. Oke, iya. Oke, tadi komentar kamu adalah bahwa berlebihan lah kalau sampai diduga penistaan agama. Tapi bahwa si pria ini menyusup di antara para perempuan ini, menurutmu itu bermasalah? Menurut aku ya jangan juga lah gitu. Kalau memang tidak mau menimbulkan keributan ya Bang. Ini kan jadinya rame gitu. Tapi kan kalau kamu ya. Kalau aku bingungnya gini Bang, ini mungkin beda kasus ya, kayak beda konsep gitu. Cuman memang ada beberapa kasus para laki, mungkin karena netizen berkoar-koar karena ada beberapa kasus soal laki-laki yang berkedok pakai cadar, ternyata dia entah ngintipin perempuan, entah dia ya secara nggak langsung melecehkan perempuan, misalnya ngintip lah di kamar mandi cewek, atau mungkin kayak ya semacam hal-hal yang mengarah pada pelecehan gitu. Mungkin apakah bisa karena ke-trigger itu, atau memang basicnya karena agama juga, atau dua-duanya. Dua-duanya. Jadi sekaligus ada masalah agama, sekaligus juga ke-trigger oleh kasus-kasus yang tadi ya. Pria-pria yang memanfaatkan kesempatan untuk misalnya berada dekat-dekat perempuan, melihat bagian-bagian tubuh perempuan yang harusnya tidak dia lihat dan seterusnya. Even misalnya dia transgender ya. Nah, di situ menurut saya kuncinya, ya. Menurut kalian nih, transgender tuh apa? Transgender itu apa coba dijelaskan. Definisinya tuh sebenarnya orang yang ngerasa, misalkan dianya nih perempuan, aku perempuan, tapi aku ngerasa dari lahir kayaknya gue laki deh. Kayak gitu. Jadi dia punya gitu. Jadi identitas seksual dia nih, identitas seksualmu itu sebenarnya berbeda dengan tubuhmu. Iya. Dan ini kan udah sering kita dengar. Jadi artinya begini, secara keilmuan itu sudah diakui ada. Memang ada. Laki-laki ataupun perempuan yang merasa bahwa identitas gender dia sebenarnya berbeda dari apa yang dia secara fisik miliki. Seorang perempuan yang merasa bahwa dia sebetulnya laki-laki, atau sebaliknya, seorang laki-laki yang merasa dirinya adalah perempuan. Betul-betul secara natural dia bisa merasakan itu. Jadi bukan misalnya orang yang ikut-ikutan dengan orang lain, cowok-cowok yang menjadi keperempuan-perempuanan karena lingkungannya lebih banyak perempuan, misalnya begitu ya. Bukan yang itu tuh. Transgender tuh memang ditekankan identitas. Definisinya adalah kaitannya sama identitas seksual seseorang itu berbeda dengan tubuh yang dia miliki. Misalnya ini enggak sih Bang, misalnya dia terlahir laki-laki tapi entah kenapa ada something hormon yang salah atau apa, hormon perempuan. Kadang kan ada ya hormon laki-laki, hormon perempuan kita gitu. Tapi hormon yang menguasai itu lebih banyak perempuan gitu. Mungkin itu ya transgender. Itu yang disebut transgender. Berarti bukan penyakit ya guys. Banyak yang bilang tuh, ada yang bilang transgender tuh penyakit, tobatlah kalian. Iya, itu yang saya bilang. Ini bukan soal bahwa dia memilih untuk menjadi identitas yang berbeda. Misalnya tadi kan saya laki-laki tapi karena saya dibesarkan dalam lingkungan yang lebih banyak perempuannya, terus saya memilih untuk menjadi perempuan. Atau kalau yang tadi bahkan lebih jahat,
Saya laki-laki tapi saya ingin memanfaatkan kesempatan di mana orang lengah, maka saya berpura-pura jadi perempuan. Ini sama sekali nggak ada kaitannya sama itu. Ya, ini betul-betul yang secara alamiah orang itu terlahir berbeda dengan antar identitas seksualnya dengan tubuhnya itu sebenarnya berbeda. Dan itu sesuatu yang diakui secara medis, secara keilmuan itu diakui. Jadi ini adalah orang-orang yang menurut saya, ya, misalnya saja kasus siapa tadi, Wanda Hara. Kenapa Wanda berada di jajaran perempuan? Kan ada beberapa kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah dia kepengen aja merasa berada dengan perempuan-perempuan yang lain, karena dia mengidentifikasi diri dia sebagai perempuan. Dia malah kalau dikatakan nggak nyaman si perempuan-perempuan yang lain, dia juga sebetulnya nggak nyaman kalau dia berada bersama laki-laki. Misalnya saja, ya, itu satu kemungkinan. Tapi kemungkinan yang lain adalah merasa bahwa ya memang dia ingin ya kayak ngeprank ataupun barangkali mau mencari sensasi dari berada di kalangan perempuan. Itu juga mungkin terjadi. Apapun, saya nggak bisa mengatakan bahwa dia dengan sengaja ingin menodai agama seperti yang dituduhkan oleh Muhammad Rizky pengacara tadi. Ya kan? Menodai agamanya di mana? Menurut kalian, apa yang dia nodai? Gak ada. Karena mungkin nggak tahu ya, karena kan namanya hak beribadah itu emang hak pribadi, dan hak privasi seorang. Maksudnya ya selagi emang dia niatnya buat mencari Tuhan, iya, dia ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Ya contohnya si model yang kedua apa sih? Isa itu. Dia sebagai Muslim, ya, dia transgender. Dia sadar bahwa dia transgender, oke? Dan dia ingin beribadah umroh atau haji itu? Umroh. Dia ingin umroh. Dia ingin menikmati, ya, perjalanan spiritual ke Mekah Madinah dalam waktu tertentu itu, dan berbicara dengan Tuhan. Tapi dia sadar bahwa dia itu punya persoalan dengan identitas gendernya. Dia lebih merasa nyaman untuk menjadi seorang perempuan. Karena itulah dia berangkat dengan segala macam perlengkapan keperempuanannya. Dia malah khawatir kalau dia berada bersama laki-laki misalnya. Di mana letak salahnya? Di mana letak bahwa dia itu menghina agama? Maksudnya mungkin kasarannya, kalaupun masih ada orang yang nganggap itu dosa, ya urusan dia sama Tuhan gak sih? Kayak ya udah biarin aja gitu. Iya, itu juga kalau mau bahkan seliberal itu juga bisa kan? Iya, kayak ya biarin dia beribadah, masalah tetap aja itu hitungannya dosa, dia nggak sesuai kodrat. Itu kan urusan dia sama Tuhan. Kalau urusannya itu kan sesederhana itu dosa atau enggak. Ya kalau dia melakukan dosa, misalnya saya termasuk orang yang menganggap pastilah Tuhan nggak akan marah ketika ada seorang umatnya itu yang berusaha berkomunikasi dengan dia, tapi karena dia transgender, dia menggunakan pakaian, atribut, segala macam yang tidak sesuai dengan jenis kelaminnya. Ya, bagi Tuhan pasti ini atau paling tidak dalam dugaan saya lah, Tuhan akan menerima itu sebagai ibadah yang sama saja dengan umat-umat lainnya kan. Jadi di mana letak dia menghina agamanya? Nah dalam hal ini saya merasa bahwa di Indonesia ini memang terlalu sering ya kita apa-apa menganggap itu penodaan, penghinaan terhadap agama. Padahal apa yang mereka lakukan jelas-jelas adalah sesuatu yang positif secara agama. Padahal mereka nggak menghina gitu kan, kayak yang Morteza waktu itu ngehina Yesus, menghina salib gitu. Mereka kan Morteza yang mana ya? Morteza tuh yang dia TikToker bang yang ngehina apa Tuhan Yesus itu. Apa tiang-tiang salib diganti aja sama tiang PLN. PLN. Oh ya itu jelas. Itu kan jelas. Tuh ya. baru. Itu pun buat saya juga ya tegur aja lah, nggak usah dibawa ke polisi. Ya. Tapi paling tidak masuk di akal lah dia disebut sebagai menghina ya. Iya. Kalau ini kan baik si Wanda maupun si Isa, dia kan niatnya beribadah aja, dan ternyata pun ada beberapa pondok pesantren khusus transgender yang memang diperuntukkan bahwa transgender boleh loh mencari ilmu agama. Salah satunya di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta. Itu memang didirikan oleh Mbak Sinta Ratri yang memang dia merasa kalau kayaknya transgender juga
ini dong, dia punya hak yang sama dengan manusia lainnya untuk bisa istilahnya mencari ilmu agama gitu. Dan akhirnya dibangunlah pondok pesantren Al-Fatah ini khusus untuk waria gitu. Jadi there's nothing wrong sebenarnya gitu. There is nothing wrong. Kalaupun barangkali itu agak aneh gitu ya, ternyata ada cowok pakai cadar, ya pahami aja kenapa dia pakai cadar, kan? Kan bukannya kita malah marah-marah. Iya, menganggap karena dia tidak dengan sendirinya punya niat jahat dengan mengenakan cadar tersebut. Bisa aja justru baik. Apalagi Wanda ini sudah minta maaf. Kalaupun itu salah, maksudnya kode kayak pelanggaran etik gak sih? Dan pelanggaran etik itu juga nggak ada implementasi hukum yang gimana-gimana. Makanya kadang penistaan agama ini tuh sifatnya ini nggak sih Bang, rancu. Jadi nggak ada batasan. Kayak ditarik apapun. Iya. Ada penistaan agama, maksudnya orang gampang kayak ngejudge ini penistaan agama kan. Soalnya salah satu tujuan Pak Rizky ini ngasih laporan ke polisi itu biar si Wanda ini dapat sanksi sosial, Bang. Aduh, kenapa? Pertama ya, dia udah kena sanksi sosial sekarang ini. Kalau sanksi sosial Pak Rizky ini saya nggak tahu dia berargumen semacam itu, dia ngerti hukum nggak ya? Katanya sih mengatasnamakan umat muslim katanya. Iya, jadi seperti itu jelas sudah bukan sanksi sosial tapi sanksi hukum. Orang kan bisa masuk penjara gara-gara itu. Kenapa sih harus orang masuk penjara? Untuk alasan karena dia ingin beribadat. Jadi orang ingin beribadat terus malah dimasukin ke penjara. Ya. Dan Pak Rizky ini harus paham tentang, tolong belajar deh sama teman-teman yang selama ini mempelajari tentang isu-isu identitas seksual. Identitas seksual tuh nggak cuman dua ya, laki dan perempuan. Ya, kita mengenal di dunia ini ada gay, ada lesbian, ada transgender ya. Ini semua adalah sesuatu yang lazim ada di dunia ini. Taruhlah Anda menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang nggak benar, nggak apa-apa. Itu adalah hak Anda untuk mengatakan itu tidak sesuai dengan agama ya. Tapi biarkan seperti argumennya Cindy tadi. Ya udahlah, itu urusan Tuhan aja. Kalau emang dia salah, biar Tuhan yang menghukumnya. Kayak kita nggak berhak gitu lah. Betul-betul nggak berhak. Setuju saya. Ngapain sih gitu. Terkadang orang merasa dirinya ahli surga, Bang. Iya, ahli surga dan minta polisi malah menangkapnya. Saya sih yakin nanti pembuktian bahwa itu adalah sebuah penodaan agama itu bisa panjang lebar tuh, ya. Karena taruhlah itu salah, kayak kamu katakan tadi, taruhlah itu salah, ya, naik umroh, tapi dengan identitas yang berbeda dari jenis kelaminmu, taruhlah itu salah. Tapi itu pasti bukan pelanggaran hukum. Iya, itu bukan pelanggaran hukum dan memang kayak kasarnya ya udah nggak sih, biar kalaupun dia dihukum Tuhan aja gitu loh. Kalaupun, kalaupun salah, biarkan Tuhan yang menghukumnya. Ya kita nggak ada hak karena di undang-undang sendiri di pasal 28 kan ayat 1 ya, setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, dan pasal ayat 2-nya setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kalau emang hati nurani itu undang-undang ya? Undang-undang. Kalau misalnya emang dia ngerasa dirinya nih kayak perempuan dan dia ada dia ingin beribadah, why gitu. Kenapa? Betul. Itu adalah kebebasan berekspresi jadinya. Dan itu harus dihormati. Jadi kita berharap sekali kalau saya berharap sekali teman-teman semua jangan terlalu mudah judgmental kalau pakai istilah benar-benar judgmental. Oh, kamu tuh menodai agama, kamu menghina agama, kamu layak masuk penjara cuma karena kamu merasa bahwa kamu laki-laki tapi fisik kamu laki-laki tapi kamu merasa diri kamu perempuan. Itu terjadi di dunia ini dan sudah diakui sebagai sebuah kecenderungan psikologis yang harus diterima secara umum. Jangan karena mereka beda dari kita dengan gampang judgmental ke mereka gitu, karena belum tentu kita pun juga baik dari segi agama gitu. Kita masih banyak kurangnya, akan lebih baik kalau kita perbaiki sikap kita, moral kita, nilai agama kita aja dulu gitu. Kecuali itu memang merugikan orang kan? Kecuali merugikan orang baru. Betul. Iya, dia cuma mau beribadah aja, cuma mau dengar kajian gitu, duduk santai. Gimana nih Ustadz ini enak gak sih gitu? Iya, karena kan infonya memang Ustadz yang ini Bang emang seru kan. Anak muda banget pendekatannya, jadi kebanyakan anak muda ya, jadi kayak
ya orang akan bilang ya mestinya Wanda itu pakai pakaian laki-laki aja. Iya, kemeja. Mungkin iya. Dan saya menyarankan kepada semua teman-teman transseksual ini gitu ya. Jadi mendingan kalau ada acara di mana kalian diundang, ya datang aja lah dengan pakai kemeja gitu. Ya, daripada bikin masalah. Daripada bikin masalah. Oke? Itu solusi terakhir. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, kalau kalian ada tema-tema yang mau kita bahas, bisa komen-komen di bawah. Jangan lupa apa, Sin? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.